Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di Cagar Budaya, salah satu cagar budaya yang berada di Tanah Kaili atau Sulawesi Tengah, Kota Palu adalah Banua Oge. Banua Oge ini adalah Banua, artinya rumah. Ini berarti rumah Raja Kaili atau yang disebut dengan Sou Raja Kaili. Ini siswanya, kebetulan kami belajar tentang keanekaragaman budaya sebagai identitas nasional. Ini siswa saya yang akan belajar di sini. Mereka kelas 11 II 1. Ini II 2. Hi guys, welcome back. Kamu senang ya kalau belajar itu sekali-sekali di keluar kelas seperti ini? Senang sekali, Bu. Apa yang kamu tujuan kamu ke sini untuk apa, Nak? Mengenal budaya Kaili, Kamu dari budaya suku mana? suku Kaili. Oh, kebetulan suku Kaili. Kamu sudah tahu banyak tentang Kaili? Banyak. Banyak. Mama papa Kaili? Iya. Jadi kalau di sini apa yang kamu tanyakan lebih dalam lagi sebentar? Proses pembangunan rumah adat Kaili. Proses pembangunan Rumah adat Kaili. atau kalau orang Kaili bangun rumah ada adat-adat tertentu begitu yang kamu maksud? Iya, Ibu. Oh iya. Ini Karyadi, kamu dari suku mana, Nak? Suku Bugis. Kamu senang berkunjung seperti ini? Senang, Ibu. Apa yang kamu tahu sebentar? Nanti untuk mengetahui sebentar, Ibu, bagaimana adat-adat pembangunannya, rumah bajunya, dan segala fasilitasnya, Bu. Ya, fasilitas yang ada. Sudah ya, belajar, selamat belajar ya. Iya, Bu. Yang serius, Nak. Makanya Iya, terjadilah sebuah akulturasi kebudayaan untuk menyempurnakan Islam. Beliau yang menyempurnakan. Sebelumnya kan ada Syekh Abdul Rakhi Dato Karama. Dia orang Yaman. Gitu. Istilahnya Dato Karama, orang kali bilang Karama empu begitu ya. Keramat. Keramat. Sekarang kita berada di generasi kalau nggak salah. Generasi ini teras rumah. Iya nih. Di sini terdapat 3 buah pintu. Pintu kamar Magau, pintu tengah, pintu utama, dan pintu samping. Di atas pampang jelas. Apa bacaan di atas? Assalamualaikum. 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 Bukan Allah. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Jadi Tidak. Sekedar informasi, apabila kalian berkunjung misalnya ke rumah kerabat, ke rumah teman, lihat. Oh, berarti ditahu identitasnya Muslim. Oh, belum ditahu. Ya cukup salam biasa. Dan kalau masuk di rumah orang, tutup telinga, tutup mata. Kalian tahu artinya itu? Tahu. Diam. Pada saat keluar diam. Bahasa lainnya seperti ini. Masalah di rumah jangan dibawa di tanah. Masalah di tanah jangan dibawa di rumah. Masalah di kelas ya kalian saja yang tahu. Jangan sampai keluar kelas. Karena itu privasi dalam arti lain ya cukup saya yang tahu. Pribadi. Curhatnya dia mengatakan begini kepada saya. Ini mah di negara saya bilang ya ini negara Anda. Satu yang paling dia kagumi di antara semua. Kalian tahu apa? Ini. Karena ini usianya sudah 40 tahun lebih usia itu. Iya. Dia tidak tahu ini dibuat dari bahan apa. Terus dibuat di kota apa? Munchen, Frankfurt kan. Nah, jadi dia katanya mau bawa pulang. Saya katakan begini, boleh bawa pulang. Tapi gerbang saya tertutup. Iya, bawa saja. Sampai di luar gerbang saya tertutup. Nah, terus saya katakan ini berat sekali. Di 2014 sebelum Sail Tomini, saya mengatakan kepada salah satu ASN di salah satu dinas, Pak, ini tidak usah dipindah, di Sorong saja, Pak.
oh nggak usah Pak Medi, kita angkat saja pindah. Pada saat itu ini kecil, minimalis, sesuai dengan anatomi tubuh. Dengan warna dominan kuning. Karena kuning merupakan satu warna kebesaran masyarakat suku Kaili. Warna yang diadopsi dari salah satu pembawa Islam pertama di abad 16 Masehi. Dia meninggalkan warna kuning. Kuning ini lebih kepada arti keagungan, arti kebesaran. Ya, keemasan, gold misalnya. Makanya apa-apa yang gold itu pasti berharga. Warna pun apalagi, identitas apalagi kuning. Tapi jangan salah, kalau kerak kalian kuning bahaya. Iya kan? Mungkin kalian teman-teman semua, adik-adik semua pernah nginap di hotel ataupun di penginapan misalnya dengan keluarga ya. Bukan dengan yang lain, ingat. Kalian pasti punya kamar itu bertanya, tiba-tiba ada pintu misalnya di sisi kanan, kiri atau utara. Yang lebih dikenal yang namanya connecting door. Ternyata konsep pembangunan hotel yang sekarang yang mewah itu tidak lain dan tidak bukan beradopsi daripada konsep rumah tradisional. Coba lihat. Ini langsung tembus kamar sebelah. Di hotel-hotel berbintang 5 itu punya namanya connecting door. Harus dian lah dipijit. Ya. Kayak tiba-tiba tembus. Misalnya saya nginap di salah hotel. Saya pernah dapat kamar 01 ke kamar 02 itu punya tembusan ruangan. Ternyata saya pulang, saya lihat, oh rumah nenek moyang saya lebih luhur daripada hotel. Berarti orang tua dulu memang sangat punya kecerdasan di rata-rata. Saking cerdasnya tidak pernah saling menjatuhkan. Tidak ada kata hoax. Karena betul-betul lidahnya. Karena ini menjadi saksi nanti. Oh, bohong sih ah. Tunggu di neraka ente. Selesai. Mulutmu itu diri, bukan lagi diri. Bukan revitalisasi. Di apa ya? Kalau selesai di ini, diganti semua kulitnya. Renovasi. Bukan renovasi, apa satunya? Ada satu, reparasi. Iya, direparasi. Oke. Di tanggal 22 September 2018, ini baru selesai direparasi. 18 Yang ini. ya. Iya. 22. 28 September kejadian. Terus yang kursi ini, kursi hitam juga sama usianya. Ini kursi yang gunanya untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya privasi, rahasia, dan itu umum. Kalau kursi yang paling sudut itu kursi pengadaan baru. Itu konsep di rumah minimalis, tapi tidak pakai itu gitu. Cukup 2 saja. Nah, kalau kalian ke Jakarta, insya Allah ada waktu, ada rezeki, kalian sudah jadi orang semua. Kalau kalian ke kampung Betawi, kalian temukan yang namanya kursi seperti ini. Kan ini salah satu peninggalan Belanda. Oke, selanjutnya ada satu ruang. Kalian bertanya, ruang apa ini? Tunggu pinang itu sudah lama. Sudah, itu baru 2 minggu. Oh. Kalau seandainya itu baik tadi, kalian akan saya cicipi sarapan pagi yang Numpang. bentuknya pindang siri atau kata lainnya numpang. Numpang. Itu masuk dalam unsur 4 sehat 5 sempurna. Ada yang penyakit mah di sini. Pernah Saya, makan. Pak. Nah, kalau makan itu antum, insya Allah antum punya mah hilang. Ibu Kalian tidak gurunya perlu mah. minum Proma, Milanta tidak perlu. Itu saya konsumsi 2 kali seminggu. Dingin mulut dingin. Kalau makan. Dan itu kerajaan kami Nah, ya. dan beberapa peninggalan lainnya. Di atas tempat anak gadis. Kalau tidur seusia kalian, anak gadis di atas. Kalian anak laki di bawah semua. Kita di bawah. Nah, karena ingat, yang paling tinggi di Indonesia adalah ibu. Ibu. Ya, makanya negara kita dijuluki negara ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi. Cara mengerti. Itu seperti itu. Makanya kalian hargailah perempuan, lindungi mereka. Jangan lindungi ada mau. Tidak boleh. Nakal. Nah, kita masuk ke dalam kamar Magawa yuk. Awas kacamu jatuh pada saat kulit mukamu sudah bagus. Kami di dalam biasa banget.